kita sebagai anggota parlemen, suka tidak suka, senang tidak senang, pasti akan berhadapan dengan wartawan. Konflik itu dapat terselesaikan dengan win-win solution. Bagaimana perempuan bisa menggunakan pendekatan perdamaian untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kerja-kerja publik. Bagaimana cara kita mengadvokasi dari saran dan masukan dari masyarakat supaya mereka itu juga tahu apa yang kita omongkan dan dia bisa menerima gitu loh. Di situ kan kita dilatih untuk menjadi seorang pemimpin perempuan. Nah, itu saya jadi mampu berbicara di depan rapat, di depan forum. Di DPRD itu selalu ada konflik, dalam artian konflik yang positif. Jadi, bagaimana kita dapat mengelola konflik, karena dulu saya dilatih tentang manajemen, bagaimana mengelola manajemen konflik itu dengan baik, bagaimana konflik itu dapat terselesaikan dengan win-win solution. Jadi yang saya rasakan betul pada saat saya menjabat pertama kali dilantik, setelah beberapa hari dilantik saya diminta untuk berkumpul terkait ada beberapa program Common Ground untuk bagaimana cara kita mengadvokasi dari saran dan masukan dari masyarakat. Kumpulkan uangnya sekarang juga, kirim ke rekening. Yang paling berkesan bagi saya, waktu saya mengikuti pelatihan media yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Common Ground. Setelah program itu, saya menjadi lebih percaya diri, lebih mengetahui bagaimana berhadapan dengan kamera, bagaimana berhadapan dengan wartawan, bagaimana menjawab apa yang ditanyakan wartawan, ataupun mengelak. Jadi hidup rukun itu juga perlu supaya perempuan ada sedikit rasa grogi, jangan-jangan nanti saya ngomongnya salah, jangan-jangan gini. Nah, setelah mendapat pengetahuan semacam ini kan kita semakin yakin dengan kita kalau mau ngomong, kalau sudah yakin dulu kan jadi lebih fresh lagi, sehingga apa yang nanti akan kita utarakan itu juga sesuai yang sudah kita ngengreng dari rumah. Itu nanti saya mau ngomong ini kepada masyarakat yang di sini supaya mereka itu juga tahu apa yang kita omongkan dan dia bisa menerima gitu. Program ini hadir sebenarnya untuk menjawab persoalan dalam masyarakat Indonesia soal kepemimpinan perempuan, di mana realitasnya saat ini kita masih mendapatkan jumlah perempuan belum memadai ya dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Melalui program ini sebenarnya kita meyakini bahwa perempuan juga di dalam dirinya sudah punya nilai-nilai leadership atau nilai jiwa-jiwa kepemimpinan, dan bagaimana upaya itu kita kembangkan melalui berbagai peningkatan kapasitas. Dia memimpin itu bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk partainya saja, bukan untuk golongannya saja, tapi bagaimana dia memimpin bisa untuk semua golongan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan, yang memberikan solusi terhadap masyarakat, terhadap persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Kita bekerja sama dengan Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI dan melakukan workshop mengenai kepemimpinan yang transformatif untuk para perempuan parlemen di 9 wilayah. Jadi selama ini kan materi kepemimpinan itu tidak dilengkapi dengan perspektif transformatif. Bagaimana perempuan bisa menggunakan pendekatan perdamaian untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kerja-kerja publik. Mengakomodasi kepentingan berbagai pihak itu seringkali menimbulkan konflik. Nah, perspektif yang ditawarkan dalam kepemimpinan transformatif sangat memungkinkan perempuan menggunakan pendekatan feminis yang lebih bersahabat. Kita sebagai anggota parlemen, suka tidak suka, senang tidak senang, pasti akan berhadapan dengan wartawan. Apakah kita akan menjadi narasumber,
apakah kita akan memberikan semacam statement dan sebagainya, tentu kita harus berhadapan dengan media, dengan para wartawan, dan karena itu pelatihan ini memang cocok untuk kita. Di Kota Depok ini ada beberapa permasalahan di Pasar Kemiri itu, tapi bukan di pasar sini. Salah satu pasar, contoh pasar tradisional yang mohon maaf untuk di Kota Depok belum tertata rapi, belum tertata bagus. Kita minta kebijakan itu kepada pemerintah untuk membuatkan satu payung hukum, rancangan perundang-undangan. Nah, langkah-langkah seperti itulah yang kita butuhkan pada saat Common Ground memberikan pelatihan. Ada beberapa step cara mengadvokasi, cara mengusung kebijakan, dan arahan-arahan itu yang kita terapkan di lapangan selain juga melihat kondisi real di lapangan. Kita menggunakan media sebagai wadah untuk mensosialisasikan ide-ide mengenai pentingnya kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Indonesia. Dan beberapa media yang kita gunakan adalah yang pertama dengan drama radio berseri yang isinya mengenai perempuan, isu-isu perempuan dan kepemimpinan perempuan, lalu juga berbagai isu yang terkait dengan problem-problem perempuan yang bisa direkomendasikan pada para perempuan parlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 107,5 Radio KFM. Dan hari ini masih bersama saya dalam acara Sandiwara Radio Pemimpin Super. Drama itu sangat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Manfaatnya mungkin searilnya nanti perempuan tuh semakin percaya diri pertama, terus untuk kaum laki-laki itu semakin berpikirlah, wah ini macam-macam sama perempuan, wah sudah ada yang melindungi. Yang terkesan yang dalam salah satu episode itu bahwa kesetaraan gender itu bagaimana peran perempuan menyuarakan program pembangunan tidak hanya orientasinya pada kepentingan perempuan itu sendiri. Selain itu juga talk show radio di 30 stasiun radio. Jadi kita sebenarnya menyediakan ruang sebanyak mungkin untuk para perempuan parlemen juga melalui talk show supaya masyarakat juga bisa memahami persoalan-persoalan perempuan di grassroots. Dengan adanya talk show, dengan yang mendengarkan atau yang berdampak dengan talk show itu 1-5 orang, itu nyatanya bisa mempengaruhi sebuah forum warga di tingkat desa, yang mana kuota perempuan di forum itu harusnya 30%, akan tetapi di saat itu tidak ada 30%. 5 wanita tersebut atau 5 perempuan tersebut yang datang dalam forum itu berani menghentikan pertemuan itu, menghentikan forum warga tersebut, dan meminta menundanya sampai kuota perempuannya tercukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam. Kami berharap bahwa material-material yang digunakan untuk latihan dan untuk semua aktivitas akan digunakan maupun dari anggota DPR atau sekretariat DPR dan Caucus Perempuan. Saya berharap program ini bisa diteruskan dan ditingkatkan. Kedua, kami juga berharap bahwa individual anggota DPR atau DPRD yang dapat manfaat dari proyek ini akan men-share ini dengan calon-calon perempuan yang ada harapan maju ke depan dan juga dengan anggota-anggota parlemen lain. Kami mohon juga kepada Common Ground untuk program kegiatannya lebih sering ya, diadakannya tidak hanya di tingkat pusat tetapi di tingkat kota seperti ini yang mungkin semacam seminar yang harapan kami bisa bertemu langsung dengan warga masyarakat terkait isu-isu yang sekarang lagi menghangat. Ketiga, kami juga berharap bahwa kolaborasi dan kerjasama yang timbul dari proyek ini antara anggota DPR, anggota DPRD, dan civil society LSM perempuan akan berlanjut. Saya senang sekali kalau kesempatan berikut tetap bisa
memperhatikan kebutuhan dari legislator perempuan, mungkin dalam kepemimpinan transformatif perempuan parlemen ini perlu ditambahkan materi anti korupsi ya. Saya juga berharap program ini tidak berhenti di sini, karena ternyata menghadapi 2014 ini, perempuan juga dihadapi dengan tantangan baru. Mereka juga harus fight bersama dengan para kandidat laki-laki. Jadi tunjukkanlah kapasitas perempuan kalau misalkan memang mereka ingin dipilih oleh masyarakat.